Jadi, kalau contoh kebiasaan, apa nih teman-teman? Yang pertama adalah misalnya kalau di Indonesia, nyetir itu di kanan teman-teman. Kalau di Taiwan, nyetir itu di kiri. Beda ya? Jadi itu suatu kebiasaan nggak? Iya dong. Berarti kalau saya pengusaha mobil, saya adalah produser mobil, saya bikin apa nih? Bikin mobil di Indonesia, kanan apa kiri supirnya? Stang mobilnya. Di kanan ya. Kalau bikin di kiri nggak laku justru nanti mobil yang saya jual. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia, ya kan? Nah, contoh lainnya apa nih teman-teman? Kalau orang luar itu, misalnya orang luar negeri ya, orang Amerika, orang Eropa, mereka sering banget namanya makan makanan yang serba instan. Kenapa sih? Karena mereka hidupnya itu mungkin sibuk sekali teman-teman. Nggak ada waktu buat masak. Semua orangnya pekerja keras. Benar Mbak Arik, fast food ya. Jadi kalau orang luar itu makan burger tiap hari, buat mereka udah kayak orang Indonesia makan nasi sama tempe gitu. Nah jadi buat mereka itu bukan sesuatu yang wow makan burger. Kalau kita ya udah wow ya. Waduh, makan burger tuh udah kayaknya mungkin sebulan sekali deh gitu ya, atau jarang-jarang juga. Lebih seringnya makan nasi sama sayur gitu ya, sama lauk pauk kayak tempe gitu kan, kayak mungkin ikan, ayam gitu ya. Nah kalau orang luar negeri, dengan pola hidup dan kebiasaan mereka apa? Kebiasaan hidupnya serba cepet, karena kegiatan-kegiatannya juga cepet-cepet gitu. Ya kan, lihat deh kalau orang luar negeri jalan cepet-cepet banget, buset deh. Kalau orang Indonesia jalan pelan-pelan, santai gitu ya. Nah, jadi dibuatlah adanya fast food di mana orang makan bisa cepat, instan dan tetap enak gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih teman-teman? Uh, Kebudayaan juga berhubungan dengan orang di sini jalan cepet-cepet ya Mbak Lu ya. Iya benar. Beda lah Mbak Lu. Kalau di sini kan jalanannya juga mungkin bersih dan teratur ya. Kalau di Indonesia susah, di kiri kanan banyak pedagang asongan. Jadinya keganggu deh jalannya. Oke. Nah, kemudian keputusan untuk mengkonsumsi tidak dapat dipisahkan dari kesadaran konteks di mana budaya berlaku. Budaya adalah lensa di mana orang melihat suatu produk. Jadi kalau budaya itu adalah jendelanya, teman-teman. Ada orang bilang seperti ini. Sebenarnya, ini ada satu pepatah ya. Teman-teman boleh pakai pepatah ini dalam kehidupan teman-teman sendiri. Kehidupan itu, teman-teman, bergantung kepada jendela kita. Maksudnya apa? Karena walaupun pemandangan di balik jendela itu cantik dan indah sekali, anggaplah pegunungan ya, pegunungan yang cantik banget atau mungkin pantai yang indah banget. Tapi ingat, kalau jendela kita kotor, ya, kita akan tetap lihat pantai yang cantik itu, pegunungan yang indah itu juga kotor. Benar nggak teman-teman? Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita melihat itu bergantung daripada jendelanya, bergantung daripada lensanya. Mau sebagus apapun ya, apapun yang dibalik jendela itu, kalau jendelanya atau lensanya udah kotor, nggak bisa kita lihat bagus lagi. Jadi artinya apa? Yuk, mulai dari sekarang teman-teman. Ya, waalaikumsalam Mbak Nurlela. Langsung aja Mbak Nurlela ya. Oke, jadi yuk teman-teman, mulai dari sekarang coba kita harus sadari bahwa jendela itu adalah cara pandang teman-teman. Cara pandang kita terhadap hidup ini tuh seperti apa? Kalau cara pandang kita terhadap hidup ini jelek seperti jendela yang kotor, mau apapun itu di depan sana ya, sesuatu yang baik buat kita, kita pasti negative thinking terus deh. Bener gak? Kita pasti mikirnya jelek terus, pasti kita mikirnya nggak bagus terus. Tapi coba kalau cara pandang kita terhadap sesuatu itu bersih, kayak jendela yang bersih, ya. Kedengaran ya Mbak Yusni ya? Sudah ada suaranya ya? Oke. Nah, kemudian kalau misalnya jendela tadi itu adalah bersih, mau pemandangannya simpel-simpel saja, pasti akan terlihat enak dipandang mata. Gitu. Jadi artinya apa teman-teman? Hidup ini bergantung daripada cara pandang kita
cara kita menyikapinya. Kalau hidup mau dibuat susah, gampang, teman-teman, gampang banget. Kenapa? Ya udah stres aja setiap hari, nggak pernah senyum, nggak pernah bersyukur, nggak pernah merasa bahagia. Pasti yang ada apa? Stres gitu kan? Yang pasti yang ada merasa apa namanya tuh nggak mau hidup atau mungkin depresi, benar nggak? Tapi kalau hidup mau dibuat seneng juga sebenarnya gampang, tergantung dari kita ngelihatnya, ya. Ternyata hari ini saya bisa makan, itu adalah satu anugerah loh. Kita masih bisa hidup, berarti kita dikasih satu hari lagi kesempatan untuk apa? Untuk jadi orang yang lebih baik, ya enggak? Nah, jadi budaya pun seperti itu, teman-teman. Budaya itu adalah lensa di mana kita melihat suatu produk. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu itu tergantung daripada kepercayaan kita. Misalnya, kalau saya lahir di keluarga yang beretnis Tionghoa misalnya, buat saya mungkin hal-hal yang berbau-bau etnis Chinese mungkin sangat menarik gitu ya. Jadi saya mau beli produk itu. Misal, kalau misalnya saya suka Imlekan gitu ya, saya akan beli baju di hari Imlek yang warnanya merah, karena kepercayaannya bilang kalau warna merah itu bagus, pertandanya penuh semangat, seperti itu. Nah, beda halnya, misalnya saya apa namanya terlahir misalnya di keluarga yang punya kepercayaan Muslim, misalnya Islam gitu ya. Nah, saya akan berlebaran. Nah, saya akan menggunakan apa? Menggunakan baju koko ya, satu keluarga dengan keluarga saya putih-putih semua. Ya, itu adalah satu tanda bahwa saya menikmati budaya yang ada, bahwa budaya itu adalah bagian dari satu ras, agama, suku ya, semuanya. Nah, jadi kita melihat satu produk tergantung daripada kepercayaan, ras, kemudian bergantung kepada norma, aturan yang berlaku. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, jadi budaya pun berkembang terus-menerus, teman-teman, ya, dan mengubah ide lama jadi ide baru. Nah, bicara mengenai kepercayaan nih, teman-teman. Contohnya ya, kalau saya kasih di sini adalah made in Taiwan. Jadi kalau orang Taiwan itu saya dengar dan saya riset sendiri sih, saya banyak tanya ya sama orang-orang Taiwan di sini, mereka itu mau loh pakai made in Taiwan. Mereka bangga. Kenapa? Karena mereka nggak mau pakai made in China. Mereka agak antipati. Mereka lebih memilih menggunakan made in Taiwan. Makanya HTC itu laku keras. Makanya Asus itu produknya terkenal bagus. Kenapa? Karena mereka mau menghargai produk dalam negeri mereka sendiri. Makanya orang-orang Taiwan menganggap bahwa Taiwan adalah sebuah negeri ya. Iya, iya nggak apa-apa Mbak Jue. Kalau misalnya bisa online apa namanya lagi ini ya, usahakan ya. Oke, made in Japan. Orang Taiwan juga suka. Benar tuh Mbak Celestri. Jadi itu adalah satu kepercayaan di mana mereka berpikir bahwa buatan-buatan negara maju atau bahkan buatan negara mereka sendiri lebih terjamin dibandingkan dengan buatan Cina atau lebih dibandingkan dengan buatan negara-negara di Asia Tenggara. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa di sini saya pasang foto rumah? Bicara mengenai etnis Tionghoa, wow, di sini balik lagi mata kuliah kita hari ini agak sedikit rasis, tapi bukan dalam arti negatif ya teman-teman ya, dianggapnya positif aja ya. Oke, nah jadi kalau di etnis Tionghoa itu mereka ada percaya namanya Feng Shui teman-teman. Feng Shui itu sebenarnya hanya tata letak saja, jadi segala sesuatunya kalau bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar seperti itu. Jadi kalau kayak rumah baiknya menghadap ke arah matahari terbit karena bagus. Kalau yang punya bayi nanti bisa jemur bayinya ya kan, buat pertumbuhan tulangnya bagus seperti itu. Nah, jadi di sini saya pasang gambar kamar ada jendelanya, terus kata orang nggak boleh pintu itu menghadap ke arah tempat tidur. Katanya, balik lagi tuh budaya ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Nah, jadi di sini ternyata teman-teman, orang itu kalau membeli sesuatu atau menentukan sesuatu, dia juga menyesuaikan kepada kebiasaan dan kepercayaan mereka. Gitu. Oleh karena itulah penting sekali di sini kita membahas mengenai budaya dalam konteks perilaku konsumen. Jelas ya? Oke, ada yang mau ditanya nggak sih sampai di sini? Saya harap jelas ya. Oke. Kemudian
Sistem budaya mencakup beberapa area fungsional. Ya teman-teman ya. Yang pertama ada ekologi, struktur sosial, dan ideologi. Oke, teman-teman boleh lihat halaman 7.4 ya. Ekologi adalah cara di mana sistem beradaptasi menjadi habitat. Contohnya apa? Contohnya orang Jepang itu rumahnya naiknya ke atas sama kayak orang Hong Kong. Kalau bikin rumah itu dia naik ke atas. Kenapa? Lahannya sempit teman-teman. Nggak kayak Indonesia. Indonesia luas sekali. Orang mau punya satu rumah satu juga bisa. Bener nggak? Ya kan? Tapi kalau di luar gimana? Apalagi terutama negara-negara maju yang memang sempit kayak Singapura gitu kan. Wah, itu udah susah sekali teman-teman. Nah, jadi mereka cenderung bikin rumah itu ke atas ya, dan segala sesuatunya serba kecil. Kenapa? Karena memang kalau orang Jepang itu makan porsinya juga kecil-kecil gitu. Jadi porsinya juga kecil ya, karena orangnya juga kecil-kecil. Tapi yang nggak menjamin juga ya, ada juga kok yang makannya banyak gitu ya. Oke. Kemudian kalau contoh lainnya, maksudnya struktur sosial. Oke, kalau struktur sosial itu adalah cara di mana kehidupan sosial dibentuk. Contohnya apa? Contohnya adalah Indonesia itu anaknya banyak. Coba deh teman-teman lihat. Di sini contoh ekologi di sini ya teman-teman ya. Ini ekologi nih. Tempat tidur bisa dilipat. Waduh, enak banget nih ya. Saya juga pengen sih suatu hari saya punya rumah gitu kan. Tempat tidurnya bisa dilipat terus ngilang. Tarang, nggak ada gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini yang kedua struktur sosial itu adalah ini teman-teman. Kalau orang Indonesia misalnya gitu ya, anaknya banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buset. Benar tuh Mbak Arik, banyak anak banyak rezeki ya. Zaman dulu Mbak Arik. Ya ampun, ini kalau ngegedeinnya juga capek kali ya jadi ibunya gitu ya, udah ngelahirin, udah nyusuin gitu ya, udah ngasih makan, papanya juga mungkin pusing 7 keliling gitu ya buat nyekolahinnya ya. Itu zaman dulu ya teman-teman ya. Tapi enggak cuma zaman dulunya aja teman-teman. Awet muda ya Mbak Arik ya. Wah, awet muda tapi kayaknya banyak cara deh Mbak Arik ya. Peralatan aja deh kalau saya. Kayak kalau suruh punya banyak anak repot juga gitu ya. Tapi balik lagi, itu semua adalah pilihan masing-masing, ya kan? Nah, kalau zaman sekarang gimana nih Mbak Arik dan teman-teman? Kalau orang zaman sekarang dan kebanyakan dari negara-negara seperti Cina ya teman-teman ya, yang pertumbuhan penduduknya itu sudah sangat tinggi gitu ya teman-teman. Mereka gimana? Mereka anaknya cuma 2. Iya betul banget. Nah, kasihan ibunya nggak pernah jalan-jalan ya. Iya mbak lu. Jadinya ngurusin rumah aja ya, masakin buat nggak cuman ayahnya aja, masak buat 12 anak. Waduh, setiap hari masak buat selusin orang gitu ya, kayaknya capek juga ya. Nah, kemudian kalau di luar negeri sahabat benar berbanding terbalik, anak cuma 1 atau paling banyak 2 ya kan, jadi benar-benar sedikit banget, nggak banyak ya. Di Cina peraturannya cukup 1 anak. Iya, karena Cina itu waduh dulunya itu udah bikin anaknya banyak banget gitu kan, sampai akhirnya terlalu banyak juga tidak bagus untuk pertumbuhan. Jadi kan lebih baik punya anak 2 tetapi sekolahnya benar, kemudian dididik dengan benar ya enggak, dibandingkan dengan anaknya 12 tapi nanti terlantar, kan kasihan. Benar enggak? Gitu. Iya, waalaikumsalam Mbak Anis. Jadi langsung ikut aja ya Mbak Anis ya. Gak apa-apa. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi budaya itu mencakup dengan adanya ekologi ya, mengenai habitat tadi ya, kemudian struktur sosial dan ideologi. Nah, kalau ideologi itu gimana? Ideologi itu adalah kalau di Indonesia adalah ideologi Pancasila. Dulu pernah belajar ya, zaman kelas berapa gitu ya teman-teman ya. Ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga gitu ya. Nah, ini sangat sekarang ini banyak sekali dilupakan oleh masyarakat Indonesia teman-teman. Termasuk
petinggi-petinggi kita gitu. Saya sangat kecewa sih sebenarnya ya, bahwa judulnya ideologi kita adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dari Sabang sampai Merauke, 27 lebih dari 27 provinsi